Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Hari ini yang akan kita bicara bersama-sama adalah memiliki pikiran Kristus. Masalah dengan banyak orang terletak pada pikirannya. Kenapa dia panik, kenapa dia bingung? Itu sebabnya hari-hari ini banyak orang yang cepat marah-marah. Kenapa? Karena lagi banyak persoalan. Dan dia mulai di pikiran, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Sehingga nggak boleh ada isu sedikit aja melontar. Bye-bye lo, nanti begini, begini, begini. Ah masa? Haleluya, katanya gitu. Sehingga, dan selalu saya bilang, our mind is the battlefield. Pikiran kita itu tempat peperangannya. Itu sebabnya dalam situasi seperti ini saya percaya sudah pergi ke gereja, pendeta selalu bilang jangan takut. Tapi sementara pendeta bilang jangan takut, pikiran kita bilang begini, nih pendeta enak aja ngomong jangan takut, jangan takut. Kalau beras naik, ini naik, dolar naik, apa-apaan ya nggak takut, katanya gitu. Sehingga kunci persoalan kita letaknya di pikiran kita. Kadangkala masalah kita nggak sebesar pikiran kita, kesulitan kita nggak sebesar pikiran kita, penyakit kita nggak sebesar pikiran kita. Itu sebabnya yang hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Amin saudara. Nah dalam 1 Korintus pasal 2 ini pada ayat yang ke-6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Lihat, sebelum di dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa saudara? Kemuliaan kita. No, Alkitab bilang sudah disediakan Allah sebelum apa saudara? Dunia dijadikan. Jadi saudara jangan pikir terlalu susah, saudara jangan pikir terlalu panik, karena Tuhan sudah tahu sebelumnya dan segala sesuatunya disediakan bagi kemuliaan orang yang percaya. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk siapa saudara? Mereka yang mengasihi Dia. Kalimat mereka mengasihi Dia sudah boleh dalam kurung begitu, tulis nama saudara. Jadi waktu saudara ingat baca ayat ini, semua disediakan Allah untuk saya. Wah, itu indah. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Dikatakan di sini apa bagian terakhir? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya ulangi sekali lagi, kalimat Paulus tegas sekali, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dengan lain kata, Paulus tahu persis apa
apa yang sedang dia pikirkan. Paulus tahu persis apa yang alam pikirannya. Paulus tahu persis apa yang sedang dijalaninya. Dan untuk itu dia tidak ragu. Untuk itu dia tidak berkata, setan seringkali menyerang pikiran kami. Paulus sama sekali yakin betul kami memiliki pikiran Kristus. Amin, saudara. Kesan yang kita tangkap kok sombong amat gitu, ya kan? Kalau ada pendeta hari ini berdiri di depan saudara dan bilang, saudara-saudara, saya memiliki pikiran Kristus. Mungkin sebagian saudara bilang, tuh pendeta sombong amat, tuh belagu bener. So tahu dia pikir dia doang kali yang paling bener gitu ya. Karena kita terbiasa sekali. Dan saya terus mau ulang-ulangi ini sehingga saudara mengerti betul. Kita terbiasa sekali dengan orang bilang, saudara-saudara, selama kita hidup di dunia, kita memang gak bisa sempurna. Kita selalu punya banyak kelemahan. Kita selalu punya banyak kekurangan. Dan saudara-saudara, walaupun saya pendeta katanya, saya juga banyak kekurangan, saudara-saudara. Saya juga senang jatuh dalam dosa, sering lagi katanya gitu. Saudaraku, saya pikir bukan itu yang Kristus kehendaki. Amin, saudara. Saya percaya kita semua bergumul, kita semua berjuang menuju kesempurnaan. Tetapi kita akan semakin dekat dengan Dia kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Amin, saudara. Kita nggak harus untuk terus jatuh bangun. Setan tanamkan itu bertahun-tahun dalam pikiran kita. Oh, selama kita di dunia, kita akan terus-menerus jatuh dalam dosa. Tapi Paulus dengan tegas bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Amin, saudara. Doa saya bagi saudara adalah sederhana. Tuhan, biar umatmu yang ada di sini menjadi orang percaya yang memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, saya percaya bahwa masalahnya memang harus kita hadapi. Betul, saudara? Tapi sekarang persoalannya bagaimana kita menghadapi. Kita menghadapi dengan pikiran yang terus dikuasai dengan kegagalan, kekurangan, persoalan, masalah. Atau kita justru memiliki pikiran Kristus yang percaya bahwa segala sesuatu Allah kerjakan dengan baik bagi orang yang mengasihi Dia. Alkitab sudah berkata pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tapi sekarang persoalannya bukan bagaimana kita menghindar dari masa yang sukar, bukan bagaimana kita tengking masa yang sukar, bukan bagaimana kita tolak masa yang sukar, tapi bagaimana kita menghadapi masalah yang sukar dengan pikiran Kristus, the mind of Christ, dengan pikiran Kristus. Amin, saudara. Karena dengan pikiran Kristus kita akan melihat kuasanya. Mungkin saudara menantang saya hari ini dan berkata, pendeta, saya juga ingin memiliki pikiran Kristus. Tetapi persoalannya, bagaimana saya bisa memiliki pikiran Kristus? Oh, haleluya. Alkitab bukan hanya mengajarkan apa yang bisa kita raih, tapi Alkitab juga mengajarkan bagaimana kita dapat meraih janji-janjinya. Amin, saudara. Nah, saya pelajari dalam Alkitab, ada 3 hal penting bagaimana kita dapat memiliki pikiran Kristus. Yang pertama, bagaimana kita dapat memiliki pikiran Kristus jika jalan kita dituntun oleh firman Allah. Saudara lihat mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah apa, saudara? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Di mana rahasia Allah tersimpan? Saya ulangi sekali lagi, di mana rahasia Allah tersimpan? Allah tidak menyimpan rahasianya di sorga. Allah tidak menyimpan rahasianya di kepalanya, atau di hatinya, atau di dadanya, atau di dalam lembaran-lembaran arsipnya. Tetapi dengar baik, Allah menyimpan rahasianya di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Saya ingat cerita kitab Daniel. Alkitab berkata, meteraikan ini karena semuanya akan disingkapkan pada akhir zaman. Dengan lain kata, Allah menyimpan segala rahasianya dalam firman-Nya. Bukankah apa yang kita alami hari-hari ini semuanya sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan? Betul, saudara? Allah menyimpan segala rahasianya dalam firman-Nya. Saudara boleh doa puasa 40 hari, bergumul, sembahyang, berdoa sama Tuhan dan bilang, Tuhan, singkapkan rahasiamu bagiku. Di hari ke-40 selesai saudara doa puasa, Tuhan bilang, rahasiaku kutaruh dalam firman-Ku. Ada banyak orang pikir akan dengar rahasia Tuhan itu berarti dia selesai doa puasa 40 hari 40 malam, dia dengar suara petir sambar menyambar lalu berkata, anakku,
bersiaplah. Ada rahasia yang aku mau ceritakan, tapi jangan bilang siapa-siapa. Allah singkapkan semua rahasianya di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Dengan lain kata, kalau kita baca Alkitab dengan betul, dengan lain kata, kalau kita baca firman Tuhan dengan betul, tidak ada yang tidak kita ketahui dalam hidup ini. Tidak ada yang akan membingungkan kita dalam hidup ini. Karena segala rahasianya telah Allah singkapkan dalam firman-Nya. Itu sebabnya Alkitab bilang orang yang berjalan seturut firman Tuhan, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tidak akan dibiarkannya jatuh, diangkatnya naik, tidak dibiarkan menjadi ekor, dipimpinnya menjadi kepala. Kenapa? Karena dia mengerti rahasianya. Nah, saya pelajari di sini, bicara tentang firman itu bicara tentang hikmat Allah. Dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Apa artinya hikmat? Seorang yang hidup di dalam firman. Dia adalah seorang yang memiliki hikmat. Manusia, kenapa manusia putus asa? Karena dia ada pada akhir segala pikirannya. Dia udah mikir nih, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Habis deh semuanya. Itu sebabnya saya ingat, di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Pikiran Petrus langsung pendek. Wah, kalau Yesus ditangkap begini, disalibkan, mati, habis dong kita. Wah, Petrus nggak tahu dapat pedang dari mana, dia cabut pedang, dia babak itu telinganya Yohanes Markus. Dia nggak tahu dapat pedang dari mana itu. Ya kan, dia kan sebetulnya kan itu kan nelayan kan, nggak biasa-biasa pegang pedang. Makanya maksudnya dia tuh bukan telinga, bun-bunannya itu, saudara. Cuman karena nggak biasa ya kan, jadi salah gitu. Nah, saudara, kenapa Petrus gelap begitu? Kenapa Petrus bertindak sembrono? Yesus nggak bilang, bagus Petrus, aduh tapi sayang kenapa cuma kuping? Ya kan? Yesus ambil potongan telinganya, tempel, lalu marah sama Petrus dan bilang, Petrus, sarungkanlah pedangmu, sebab orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Mungkin dalam hati Petrus, ini orang dibelain malah marah lagi. Saya pikir itu sebabnya kenapa Petrus kecewa dan kemudian akhirnya menolak Yesus. Akhirnya menyangkal Yesus. Mungkin karena dia udah kecewa dalam hatinya. Udah nggak ada jalan, udah kepepet. Udah gue mau tolongin masih nggak mau lagi, dimomelin lagi. Ya kan? Tapi dengan baik. Kenapa Petrus ambil langkah sembrono itu? Karena dia pikir sudah nggak ada jalan lagi. Tetapi saudara, orang boleh menyalibkan Yesus. Kalau sudah disalib kelihatannya udah nggak ada jalan. Tangan sudah dipaku, kaki sudah dipaku, mahkota duri di kepala. Dan saya mau beritahu, ada kalanya masalah kita sebegitu berat seperti kejadian itu. Tangan kita sepertinya udah terikat, nggak tahu bisa buat apa lagi. Kaki kita sepertinya udah terikat, udah nggak bisa melangkah kemana-mana lagi. Sepertinya semua pintu tertutup. Tapi saya mau beritahu, di tengah kematian sekalipun, Yesus dibangkitkan dari kematian, menyatakan kemuliaan Allah. Oh, sudah menatap saya dan bilang, saya udah nggak bisa kerja apa-apa lagi, Pak Pendeta. Mau kerja apa sekarang? Setelah menatap saya dan bilang, saya mau melangkah kemana lagi? Semua pintu sepertinya tertutup. Baik, engkau mau gambarkan dirimu seperti seorang yang sedang disalibkan kah? Tetap engkau tidak perlu putus asa, karena dia tetap punya jalan keluar yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu yang saya beri nama hikmat Allah. Allah tidak pernah berada di jalan buntu. Amin, saudara. Itu sebabnya engkau tidak perlu stres. Seorang yang memiliki pikiran Kristus akan berkata, terima kasih Tuhan. Kalaupun aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, aku akan berjalan saja bersama Yesus. Dan tepat di saatnya, pintu akan terbuka. Saudaraku, seperti itu Tuhan buka jalan. Jangan sudah bingung dulu. Jalan aja. Jalan aja. Tepat pada saatnya. Setan mau ganggu bagaimanapun, dia bilang, anak Tuhan mau lewat, kita nggak berani. Karena roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Firman membuat kita hidup dalam hikmat Allah. Sudah boleh sekolah tinggi, tapi engkau menghadapi masalah rumah tangga, sudah menghadapi masalah ekonomi, engkau harus mengangkat tangan. Tetapi kalau sudah sekolah di bawah kaki Tuhan, sudah belajar Alkitab dengan betul, di tengah kesulitan sekalipun, hikmat Allah akan bicara kepada saudara apa yang harus saudara perbuat. Hal yang kedua, firman itu membuat kita mengerti lebih daripada pikiran manusia. Coba saudara lihat di ayat yang ke-8. Dikatakan tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Amin, saudara. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Seorang yang hidup dalam firman, dia dapat mengambil keputusan lebih daripada orang-orang yang berkuasa sekalipun, kata Alkitab.
Dia memiliki pikiran lebih daripada orang kebanyakan. Itu sebabnya Alkitab berkata, Daniel Tuhan berkati 10 kali lipat lebih pandai. Amin, saudara. Jangan kecil hati kalau adik-adik muda di sini tidak bisa sekolah di luar negeri, lalu menangis kecewa dan bilang, ya Pak Pendeta, orang lain mah enak, bisa sekolah di Los Angeles, bisa sekolah di San Francisco. Dan sebagian berkata enak dia bisa sekolah di luar negeri. Saya borok-borok ke luar negeri, pasar minggu Kebayoran Baru paling jalanan saya. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, bukan karena engkau sekolah di luar negeri engkau bisa menjadi orang hebat, tetapi karena engkau dekat dengan Tuhan engkau bisa melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya hari ini bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus. Jangan pikir yang muluk-muluk dulu. Saya percaya firman Allah itu sangat sederhana. Yang pertama, waktu jalan hidup kita dituntun oleh firman. Dan karena waktu kita hidup dalam firman, kita hidup dalam hikmat. Yang kedua, kalau kita hidup dalam firman, kita dapat melakukan, kita dapat berpikir lebih daripada apa yang manusia pikirkan. Karena seorang yang hidup dalam firman, dia seorang yang bijaksana. Seorang yang hidup dalam firman, dia seorang yang tidak panik. Seorang yang hidup dalam firman, dia berpikir jauh tentang apa yang ada dalam hatinya Allah bagi hidupnya. Hal yang ketiga, jika seorang hidup di dalam firman, saya jumpai kemudian di ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan apa saudara? Ditiadakan. Penguasa-penguasa dunia ini, kata Alkitab, satu saat ditiadakan. Tapi seorang yang hidup dalam firman, dia mengalahkan kuasa manusia. Itu sebabnya seorang yang hidup dalam firman, dia seorang yang tidak pernah takut. Seorang yang hidup dalam firman, dia adalah seorang yang jujur. Seorang yang hidup dalam firman Tuhan, dia adalah seorang yang hidup rendah hati. Seorang yang hidup dalam firman Allah, dia mengerti tentang isi hatinya Allah di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia berani menghadapi hidup ini. Dia tidak harus lari dengan ekstasi. Dia tidak harus lari dengan minum mabuk. Dia tidak harus lari dengan obat-obatan. Dia tidak harus lari dengan diskotik sambil berkata, habis bagaimana? Saya juga bingung, saya juga panik. Saya nggak tahu mesti buat apa. Saya juga stres lihat semuanya. Tetapi seorang yang hidup dalam firman, seorang yang berkata, di dalam segala perkara aku lebih daripada pemenang di dalam Kristus yang memberi kekuatan bagiku. Berarti hari ini kuncinya bukan bagaimana kita tengking masalah. Hari-hari ini saking rohaninya kita, masalah kita tengking-tengkingin dalam nama Yesus. Semua masalah keluar. Masalahnya bilang, loh, aku disuruh Tuhan datang ke sini. Ya, saudara, tugas kita hari ini bukan tengking masalah. Kalau kita lihat masalah, kita pakai masalah untuk studi kita, sehingga justru keluar dari masalah kita berhasil melihat Allah jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Orang Kristen, orang yang tidak takut masalah. Amin, saudara. Orang Kristen adalah orang yang bisa berterima kasih di balik masalah, karena dia tahu di balik masalah Allah terus bekerja sama. Kuncinya ada di mana? Kuncinya dalam pikiran saudara. Amin, saudara. Satu kali seorang datang dan bertanya, sebetulnya Tuhan itu sebesar apa? Orang tuanya tidak tahu bagaimana menjawab anaknya. Dan akhirnya orang tuanya jawab dengan sangat sederhana, Tuhan itu sebesar yang kau pikirkan. Kalau kau pikirkan Allahmu besar, sebesar itulah Allahmu itu. Satu kali di sekolah teologi di luar negeri, ada sebuah tes. Tesnya cuma sederhana. Guru hanya memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan guru yang pertama berkata, tulislah sebanyak-banyaknya yang kau ketahui tentang Allah. Dan pertanyaan yang kedua, tulislah sebanyak-banyaknya yang kau ketahui tentang setan. Salah seorang anak di situ, saking dia excitingnya, dia tulis Allah itu luar biasa, Allah itu maha besar, Allah itu Allah penyembuh, Allah itu ini, Allah itu ini. Bukan Nabi Isa doang yang cuma menyembuhkan, tapi Allah punya banyak, saudara-saudara, ya kan? Kalau orang lain kan bilang Nabi Isa kerjaannya cuma menyembuhkan. Kita percaya banyak, sebab dia Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, dia tulis semua, waktunya 1 jam dia tulis semua. Allah mengampuni dosa saya, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Tiba-tiba dosen bunyikan bel. Semua kertas dikumpulkan. Dia ingat nomor 2 belum dia isi. Dia tulis, maaf Pak, tidak ada waktu buat setan. Dan sudah tahu, anak ini yang dapat nilai tertinggi.
Ada orang yang cuma tulis 5 hal tentang Tuhan dan 120 hal tentang setan. Dan itu yang selalu ada dalam pikiran kita. Ya tapi kan ini begini, ya kita sih beriman, tapi kan kita juga mesti mengantisipasi. Ya kita kan percaya juga percaya, tapi kalau zaman lagi begini, kita kan juga mesti harus bertindak. Ya beriman sih, itu yang saya bilang. Kita terlalu banyak pikir tentang jangan-jangan. Kita cukup pikir tentang Allah. Kita nggak usah punya waktu buat setan. Amin saudara. Catat baik-baik bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Saudara nggak usah pergi ke sekolah pendeta baru sudah bisa memiliki pikiran Kristus. Saudara nggak usah sekolah filsafat 12 tahun baru sudah bisa memiliki pikiran Kristus. Saudara nggak usah sekolah di luar negeri, di sekolah Kristen dan masuk asrama hanya untuk memiliki pikiran Kristus. Nope. Yang pertama kita bisa memiliki pikiran Kristus kalau jalan kita dituntun oleh firman Allah. Saudara boleh menatap saya hari ini dan berkata, ya, tapi Pak Pendeta saya kan bukan hamba Tuhan, saya kan cuma businessman. Itu bukan persoalan saya. Tetapi persoalan yang sedang saya bicarakan hari ini bukan apa jabatan saudara, bukan apa kesibukan saudara, bukan apa tugas saudara, tapi yang sedang saya bicarakan hari ini bagaimana di tengah segala tugas dan tanggung jawab kita, kita memiliki pikiran Kristus. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki pikiran Kristus? Saya jumpai di ayatnya yang ke-12. Di ayatnya yang ke-12 bilang begini, kita tidak menerima roh dunia, tetapi apa saudara? Roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Bagaimana sampai Paulus berani berkata kami memiliki pikiran Kristus? Yang pertama karena dia menyadari jalan yang dituntun firman Allah. Lalu yang kedua, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus jika jalan kita dituntun oleh rohnya? Itu sebabnya di ayat yang ke-12 dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus jika jalan hidup kita dituntun oleh rohnya? Dan itu harus seimbang. Kita harus dituntun oleh firman Allah. Ada banyak orang yang bilang yang penting firman, yang penting firman. Tidak penting tentang Roh Kudus. Sebagian lagi bilang yang penting Roh Kudus, urapan, tapi tidak baca firman. Saudaraku, dia harus berjalan bersama-sama. Amin saudara. Firman harus menjadi landasannya, harus menjadi dasarnya, dan Roh Kudus yang akan menyertainya. Sebab waktu jalan kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan memiliki pikiran Kristus. Saya pelajari di sini ada beberapa perkara penting. Sebab Roh Allah di ayat yang ke-10 saya baca buat saudara. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh dikatakan apa saudara? Menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin saudara. Ada banyak hal yang kita nggak mengerti, tetapi Roh Allah kata Alkitab yang apa? Menyelidiki hal-hal yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Hal-hal yang selama ini kita nggak mengerti, kita bertanya, tapi kenapa Tuhan izinkan masalah? Tapi kenapa Tuhan izinkan persoalan? Seorang yang hidup di dalam Roh Allah akan dipimpin untuk mengerti. Karena Roh Allah, saya catat di sini, Allah perantara yang menyelidiki yang ada di dalam diri Allah. Roh Allah, Allah jembatan yang membuat saya yang hidup di dalam daging ini, saya yang masih hidup di dunia ini, tetapi bisa hidup dengan memiliki pikiran Kristus dan dituntun dengan Roh Kudus. Amin saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata pemberitaan tentang salib bagi dunia ini adalah kebodohan. Yang kedua, waktu kita hidup dalam Roh Allah membuat saya tahu apa yang dikaruniakan bagi saya. Di ayat yang ke-12 dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa saudara? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kadangkala persoalannya kita cuma tahu masalah yang kita hadapi, tapi kita nggak tahu apa yang Allah karuniakan buat kita. Itu sebabnya kita panik, itu sebabnya kita gelisah. Karena kita baca dalam koran, wah akan terjadi ini. Kita dengar omongan orang, kita baca di internet, akan jadi begini, akan situasinya begini. Kita cuma tahu apa yang dunia mau berikan buat kita, ancaman yang mau terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita sebetulnya nggak mengerti apa yang Allah karuniakan buat kita. Amin saudara. Saudara ingat cerita tentang orang kusta itu? Datang kepada Yesus, dia tahu persis apa yang dikaruniakan kepada dia. Dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan lain kata dia bilang, Tuhan aku tahu Engkau mengaruniakan bagiku mujizat dan kesembuhan.
Tinggal persoalannya, maukah engkau memberikannya bagiku hari ini? Betul saudara? Tahukah saudara bahwa Allah mau mengaruniakan kesembuhan buat saudara? Apapun yang orang katakan tentang penyakit saudara, tahukah saudara bahwa Allah mau mengaruniakan rumah tangga yang bahagia? Mungkin saudara menatap saya dan bilang, ya tapi rumah tangga kami udah lama, dikit lagi bercerai, selalu ada masalah. Tapi saya mau beritahu, tahukah saudara bahwa Allah akan mengaruniakan rumah tangga yang bahagia, damai, sejahtera, penuh anugerah Tuhan? Tahukah saudara bahwa Allah mau mengaruniakan anak cucu orang benar yang tidak akan pernah meminta-minta roti? Tahukah saudara bahwa Allah akan mengaruniakan berkat berkelimpahan bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya? Itu sebabnya kita bisa memiliki pikiran Kristus. Tidak hanya cukup dengan pikiran positif. Saya baca banyak buku dijual bebas tentang kita harus berpikir positif. Apa yang kau pikirkan, sebegitulah kiranya engkau akan terjadi. Saya percaya sejauh firman Allah. Tetapi kalau cuma pikiran positif secara psikologi, itu nggak bisa menolong saudara. Betul saudara? Pikiran positif secara psikologis itu nggak bisa. Yang bisa cuma tinggal jadi hayalan. Ya kan? Cuman menghayal. Kalau saya nanti jadi orang kaya, saya mau beli kapal. Istrinya bilang, jangan beli kapal dong. Beli rumah aja yang bagus. Ya tapi kan kapal biar bisa beli. Buat apa kapal Akhirnya berkelahi. Tetangganya bilang, kenapa berkelahi? Habis dia macam-macam mau beli kapal. Dia nggak mau dengar, pakai mau bilang mau beli rumah. Kenapa Pak? Bu baru dapat berkat? Enggak, kalau nanti dapat. Ya, baru berhayal aja udah berkelahi, apalagi dapat, saudara. Iya kan? Berarti intinya sekarang kita perlu tahu apa yang dikaruniakan Allah buat kita. Tentang apa yang dunia mau buat kita, tentang ancaman dunia ini, kita bisa lihat di sekitar kita. Betul saudara? Tetapi apa yang Allah karuniakan buat kita, hanya kesaksian Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, waktu jalan kita dituntun oleh Roh Kudus. Dikatakan di ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi, dikatakan apa saudara? Tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu sebabnya kadang-kadang kau ditertawakan. Kadang-kadang kalau engkau bicara tentang Tuhan, kalau engkau bicara tentang kesucian, kalau engkau bicara tentang pengampunan, kalau engkau bicara tentang hidup sungguh-sungguh, kalau engkau bicara tentang hidup benar di hadapan Tuhan, engkau akan jadi bahan tertawaan orang. Karena bagi dunia ini adalah kebodohan. Berarti orang yang hidup dalam Roh Allah kadang-kadang dibenci oleh orang sekitarnya. Orang yang memiliki pikiran Kristus kadang-kadang disingkirkan oleh orang sekitarnya. Dianggap sok fanatik lah, dianggap sok suci lah, dianggap mau jadi pendeta lah, ya kan? Teman-teman, lu mau jadi pendeta lo, lu mau jadi pendeta lo, apaan sih lu? Ya, akan jadi bahan tertawan orang. Karena bagi dunia adalah kebodohan. Dunia pikir money, dunia pikir yang penting wealth, yang penting kelebihan, yang penting kesejahteraan semuanya. Tetapi Paulus bilang apa? Kami memiliki pikiran Kristus. Dengan lain kata, kalaupun kami menderita, kami tidak takut karena kami memiliki pikiran Kristus. Kalaupun kami diberkati, kami tidak menjadi sombong karena kami memiliki pikiran Kristus. Kalaupun kami menghadapi peperangan, kami tidak takut karena kami memiliki pikiran Kristus. Dan kalau kami sedang diperhadapkan pada tekanan dan tindasan dari dunia ini, kami pun tidak akan gentar. Karena kami memiliki pikiran Kristus. Amin saudara. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, jika jalan kita dituntun oleh firman Allah. Yang kedua, jika jalan kita dituntun oleh Roh Allah. Saya sudah jelaskan apa artinya firman buat hidup kita. Saya sudah jelaskan apa artinya Roh Kudus. Itu berarti kita harus seimbang dalam keduanya. Yang ketiga, saya pelajari lebih jauh bagaimana kita dapat memiliki pikiran Kristus. Di ayat yang ke-9 dan di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk apa saudara? Mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bagaimana Allah menyatakan kepada kita di dalam Rohnya? Itu pertanyaan saya. Bagaimana Allah menyatakan kepada kita di dalam Rohnya? Jawaban saya sederhana. Pada saat kita berdoa. Berarti tiga hal itu tidak bisa kita pisahkan. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus.
Yang pertama, jalan kita dituntun oleh firman Allah. Kita bukan hanya baca Alkitab, bukan itu maksud saya. Saya mengerti sebagian saudara sudah mulai lebih dalam Tuhan dan berkata, setiap pagi saya baca Alkitab, saya ambil renungan, saya ambil jamahan kuasanya, dan setiap pagi saya baca Alkitab. Saya menghargai untuk itu, dan saya percaya saudara diberkati dengan itu. Tetapi ini saya bukan bicara tentang hanya membaca Alkitab, bukan itu maksud saya. Tetapi jalan kita betul-betul dituntun oleh firman Allah. Amin saudara. Ada banyak orang, ya saya juga tahu sih, kita harus ngampunin. Tapi kalau dia orangnya udah kebangetan sih percuma lah diampunin. Nah ini kita cuma baca Alkitab, tapi kita nggak mau dituntun oleh firman Allah. Ini yang saya bilang, kita bukan miliki pikiran Kristus, kita miliki kepala gede, saudara-saudara. Ini orang-orang yang kepala gede di gereja susah, saudara-saudara. Iya tahu banyak. Kalau dinasehatin, lu nggak boleh begini-begini dong. Aku juga udah tahu. Aduh, tuh nasehatin orang yang kayak begitu paling susah itu, saudara-saudara. Iya kan? Makanya nginjilin orang yang belum percaya masih lebih gampang daripada nginjilin orang yang udah Kristen. Ya kan? Dan yang begini nih seringkali persoalannya. Nggak bisa maju-maju dalam Tuhan. Lalu kita lihat orang sekitar kita, orang yang baru dijamah Tuhan, hidupnya berubah. Sampai ada satu orang dia frustasi kali. Dia tanya sama saya gini, pendeta, apa kalau ikut Tuhan tuh mesti jadi jahat dulu kali ya? Sebab saya lihat orang-orang habis jahat berubah hidupnya dipakai Tuhan sungguh-sungguh. Kita yang udah bertahun-tahun ini Tuhan begini-begini aja. Iya. Karena apa? Karena dia pikir dia udah tahu. Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Amin saudara. Saya berdoa bagi Bapak Ibu saudara di tempat ini. Dan doa saya sederhana. Sehingga saudara memiliki pikiran Kristus. Amin saudara. Dan itu cukup. Kalau saudara memiliki pikiran Kristus, saudara gak gampang curiga sama suami saudara. Ya kan? Kalau saudara memiliki pikiran Kristus, saudara gak gampang dendam sama orang lain. Kalau saudara memiliki pikiran Kristus, saudara gak gampang khawatir menghadapi semuanya. Tapi kalau saudara memiliki pikiran Kristus, saudara akan lihat Allah tetap Tuhan yang tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Yang pertama, waktu hidup kita dituntun oleh firman Allah. Berarti bukan hanya baca Alkitab, tapi betul-betul firman Allah tuntun hidup kita. Beritahu langkah apa yang harus kita buat. Yang kita tahu dan tidak boleh, kita harus balik lagi, jalan lagi. Lalu yang kedua, waktu hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang kita nggak ngerti, yang kita nggak tahu gimana harus buat ini, gimana jalankan ini. Roh Kudus kasih tahu kita. Roh Kudus tuntun kita. Dia is our helper. Roh Kudus itu penolong kita. Dia itu yang memimpin kita untuk membawa kita pada seluruh kebenaran Allah. Yang ketiga, saya tadi sudah sampaikan, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Waktu saya banyak berdoa. Karena kapan Allah menyatakan oleh rohnya? Di dalam doa kita. Amin saudara. Di dalam doa kita. Itu sebabnya 3 hal ini tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Jalan kita dituntun oleh firman Allah. Jalan kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan jalan kita harus diisi dengan doa. Waktu kita banyak berdoa, bukan hanya kita lebih dekat sama Tuhan, tapi ada satu hal yang terjadi. Kita memiliki pikiran Kristus. Amin saudara. Kita gak gampang sakit hati, kita gak gampang kecewa, kita gak gampang berontak, tapi kita tetap bersyukur kepadanya. Karena doa di ayat yang ke-9 dibilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagi saya catat di sini, doa itu membuka rahasia sorga. Amin saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa doa itu akan menyingkapkan rahasia sorga. Itu sebabnya ketika orang bertanya, Guru ajarkanlah kami berdoa, Yesus mengajarkan apa? Jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan lain kata, Yesus mau bilang, kalau kau berdoa dengan sungguh-sungguh, kehendak Allah akan jadi dalam hidupmu. Kerajaan sorga akan turun dan memerintah di bumi bersama dengan engkau. Berarti hari ini dengar baik, doa membuat kita mengerti rahasia sorga. Amin saudara. Doa membuat kita mengerti apa yang disediakan Allah di sorga. Doa membuat kita mengerti apa-apa yang Allah mau kerjakan bagi kita di sorga. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kamu berdoa, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Doa membuat kita memiliki hubungan yang dekat dengan sorga. Haleluya. Lalu yang terakhir, saya ingin coba lihat Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku
maka aku akan menjawab engkau dan akan apa saudara? Memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara boleh sekolah tinggi, saudara boleh orang kaya, saudara boleh miliki segala sesuatunya, tapi sesuai dengan firman Allah, kembali harus saya tegaskan buat saudara, ada banyak hal yang belum saudara ketahui. Kenapa kita menghadapi masalah? Kenapa kita panik? Kenapa kita khawatir? Intinya sederhana, ada banyak hal yang belum kita ketahui. Iya kan? Adik-adik muda mulai bilang, aduh Tuhan, saya kan udah hampir 30 Tuhan, kan nggak bisa sendiri terus, ya kan? Ya kan? Ada banyak hal yang belum kita ketahui, betul saudara? Kenapa kita salah langkah? Kadang-kadang karena kita terburu-buru gitu saudara-saudara, ya kan? Orang yang terburu-buru akan salah langkah, ya kan? Karena kita belum mengerti. Tapi Alkitab berkata, kalau kamu berdoa, aku akan menjawab engkau dan apa saudara? Memberi tahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan yang tidak kau ketahui. Berarti hal-hal yang tidak kita ketahui, jangan kita putus asa. Hal-hal yang tidak kita ketahui, jangan kita panik. Hal-hal yang tidak kita ketahui, jangan kita lari untuk itu. Tapi hal-hal yang belum kita ketahui, kita tunduk sama Tuhan dan kita berdoa. Amin saudara. Hari ini dengar baik, ada janji Tuhan yang luar biasa. Kita dapat memiliki pikiran Kristus. Dan saudaraku, ini harta yang terbesar bagi saya. Jika saudara memiliki pikiran Kristus, hidup saudara pasti bahagia. Jika saudara memiliki pikiran Kristus, rumah tangga saudara pasti penuh damai sejahtera. Jika saudara memiliki pikiran Kristus, hidup saudara pasti akan maju. Dan jika saudara memiliki pikiran Kristus, hati saudara pasti tenang. Orang boleh bicara tentang gejolak, orang boleh bicara tentang situasi, orang boleh bicara tentang politik, orang boleh bicara tentang ketidaktentraman, ketidaktenangan, kekhawatiran dan segalanya. Tetapi bagi mereka yang memiliki pikiran Kristus akan berkata, Allah menyingkapkan rahasianya bagiku dan membawa aku ke jalan kemenangannya. Amin.